Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 1941. Mendengar instruksi Jermo. Beberapa anggota tim penegak hukum segera datang ke dua gerbang koma dan menendang beberapa kaki. Mereka membenci dua bajingan ini di hati mereka. Melihat bahwa keduanya tidak mendapat tanggapan, mereka berjongkok dan mencoba apakah akan bernafas. Ditemukan bahwa itu belum mati. Kemudian mereka mengatur keduanya dan menyeret mereka ke Nameles City. Dapat diprediksi bahwa mereka yang menunggu mereka akan menjadi perlakuan yang paling menyedihkan. Bahkan jika David mengabaikannya, Jermo tidak akan membiarkan mereka pergi. Dengan begitu sengsara, Jermo hanya melampiaskan kemarahannya di hatinya. Apa? Mengapa Anda ingin memasuki kota di sini? Apakah Anda tidak ingin memasuki kota? Semuanya berguling dan berbaris, jika tidak, jangan memasuki kota. Jermo melirik para penonton di sekitarnya dan memarahi dengan keras. Dia hanya memiliki wajah yang rendah hati, dan setelah David pergi, dia melanjutkan penampilannya yang bangga. Di depan David, dia harus rendah hati. Lagi pula, dia pasti kuat. Jermo meraung begitu. Para penonton dengan cepat bubar. Meskipun dia sangat tidak puas, dia tidak berani menunjukkannya. David berani melakukan tim penegakan hukum, itulah kekuatan dan latar belakang orang lain. Mereka tidak berani menyinggung tim penegak hukum. Kalau tidak ingin berdiri di Nameles City di masa depan. Penjaga gerbang juga menyeret tubuh yang terluka, kembali ke posnya, dan terus menjaga gerbang. 3 kuda dan mobil oleh David dan yang lainnya memasuki Nameles City di mata antrian yang iri. Jermo membawa David ke istana utama kota. Dia telah melaporkan David terlebih dahulu kepada kapten tim penegakan hukum. Kapten melaporkan kepada pemilik Nameles City. Pada saat ini, Colin Spark, pemilik Nameles City, sedang menunggu David di pemerintahan utama kota. Jarang berani membuat masalah di pintu masuk Nameles City. Suatu kali, masing-masing dihukum. Tidak ada yang berani melakukan ini untuk waktu yang lama. Colin Spark juga ingin melihat apa yang sakral. Tiba di istana utama kota. David turun dan menatap gerbang rumah utama kota tinggi dan perkasa. Dia bisa merasakan napas yang relatif kuat di dalam. Tentu saja, itu bukan yang dia temui di jalan, dan dia lebih dari 10.000 mil jauhnya. Bahkan jika itu dibandingkan dengan diri Anda sendiri, itu tidak sedikit lebih buruk. Ini membuat David bingung. Apa yang telah terjadi? Bukankah rumah utama kota itu semua kekuatan paling kuat di kota itu pada gilirannya? Mengapa napas di istana utama Nameles City begitu lemah? Setidaknya itu jauh lebih lemah daripada pria kuat misterius yang dia temui di jalan. Bukankah itu pemilik kota? Suasana tebak David adalah ketika itu adalah pemilik Nameles City. Jermo mengangguk dan berkata, pemilik kota sudah menunggu, Tuan David, tolong. David berjalan ke istana utama kota, bahkan lebih bingung. Pemilik Nameles City seperti warna ini. Apakah itu terlalu lemah? Siapa pria kuat misterius yang bertemu terakhir kali? Bukankah itu Nameles City? Setelah menggelengkan kepalanya, David tidak mengerti kuncinya, jadi dia berhenti memikirkannya. Dia masih melihat pemilik kota yang disebut Sok. Di bawah kepemimpinan Jermo, David segera datang ke ruang tamu istana utama kota. Ada seorang pria parubaya yang tinggi dan kekar di pintu, dan sepasang mata elang memandangi semua orang. David tidak merasa banyak. Laura dan yang lainnya di belakangnya hanya merasa dingin, seolah-olah ditatap oleh binatang buas kuno yang haus darah. Jermo dengan cepat pergi untuk menyapa, Kapten, ini Tuan David. Dapat disebut Kapten Jermo, dan hanya ada satu orang di seluruh Nameles City. Itulah bos dari semua penegak hukum, Jervis. Itu juga lengan kiri pemilik kota. Dia tidak mematuhi instruksi seseorang, tetapi hanya mematuhi pemilik kota. Dengan kata lain, siapa dia adalah pemilik kota, dia akan mendengar siapa. Status Jervis di Nameles City jauh lebih tinggi daripada kapten seperti Jermo. Tidak berlebihan untuk memanggil angin dan hujan. Apakah masalahmu di gerbang kota? Jervis bertanya dengan tatapan di David. Di Nameles City, jika Jervis menatap ini, saya takut dia takut dan lemah, dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Aku tidak ingin mengulangi apa yang aku katakan, kata David dengan tenang. Tidak ada apa-apa di sisi kanan. Tuan, kamu sangat baik. Bicaralah padaku seperti ini, kamu adalah orang pertama, tidak heran kamu berani membuat masalah di Nameles City, keberanian dan keberanian. Aku tidak tahu apakah kamu bisa bangun ketika kamu bisa menunggu untuk sementara. Buka mulutmu, terlihat seperti tawa. Dihadapkan dengan ancaman seperti itu, David menyipitkan matanya, menatap orang lain sambil tersenyum, dan berkata dengan penghinaan, hanya dengan Anda. Nah, Anda takut Anda belum pernah mendengar nama saya dari Jervis.
Seluruh Nameles City berani mengatakan kepada saya hanya dengan Anda, satu tangan, Anda pikir Anda memiliki kemampuan apakah Anda di antara mereka? Saya memiliki kemampuan, tidakkah Anda tahu jika Anda mencoba? Apa yang Anda lakukan banyak? David jijik. Apakah menurutmu aku berani? Jervis merasa bahwa ia diprovokasi, dan menatap sepasang mata seperti binatang buas, dan tampaknya dapat merobek mangsa statusnya menjadi dua dengan segera. Dalam konflik antara keduanya, Jermo bahkan tidak berani bernafas. Itu semua tuan yang tidak mampu dia beli. Salah satunya adalah Kapten Kepala, dan yang lainnya adalah kekuatan teratas di kota utama. Laura dan Adam juga menyebutkan hati mereka saat ini. Mereka tahu bahwa tuan mereka kuat. Tapi ini adalah Nameles City, salah satu dari 8 kota utama di dunia yang indah. Kapten tim penegak hukum di sini mengendalikan perintah di Nameles City, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Jangan dipaksa di sana, bertele-tele seperti seorang wanita. David terus merangsang pihak lain. Nafas yang dia rasakan di luar kota bukanlah Jervis di depannya, tetapi pemilik kota di rumah. Kekuatan Jervis tidak jauh berbeda dari mata Jermo di mata David, meskipun dia lebih kuat dari Jermo. Kamu, temukan kematian, kata Jervis. Melihat bahwa Anda akan menunjukkan sedikit warna David, sebuah suara tiba-tiba datang dari rumah di belakangnya. Jervis, biarkan Tuan David ini masuk. Tubuh Jervis segera berhenti, dan berbalik dan menjawab dengan hormat, ya, pemilik kota. Kemudian berbalik untuk melihat David lagi. Nak, tolong, pemilik kota sedang menunggumu. David mengangkat bahu dan melangkah maju. Ketika dia melewati Jervis, dia berhenti dan berkata, Laura, Adam menungguku di luar, yakinlah, tidak ada yang berani membuatmu, siapapun yang berani menggerakkanmu keringat, aku ingin kehidupan anjingnya. Setelah berbicara, David melirik Jervis, tampaknya mengatakan ini kepadanya. Jervis, yang marah, tidak sabar untuk menamparkan bocah bau di depannya. Kapan dia sangat marah sejak Kapten tim penegak hukum Nameles City? Bab 1942, Kota Lord Collins Park. Tuan, yakinlah, kami akan menunggumu di luar. Laura dan Adam berkata. Pada saat yang sama, dia meremas keringat dingin. Berpikir di dalam hatiku, tuanku yang menghormati, tidakkah kamu merangsang Kapten Jervis? Apakah kamu takut, tapi kami takut. Kekuatan Kapten tim penegakan hukum Nameles City masih menyulitkan orang biasa untuk menanggungnya. Jika bukan karena David, dia akan mendukung semua orang. Mata Jervis bisa menakuti Laura di tanah. Jermo sudah gemetar dan ketakutan. Untuk pertama kalinya, dia mendengar bahwa seseorang berani memarahi kapten sebagai anjing. Dengan posisi Jervis di Nameles City, meskipun pemilik kota adalah bosnya, ia juga harus memberikan 3 mie tipis. Tim penegakan hukum Nameles City adalah kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Tim penegak hukum adalah 12 anggota, ditambah kapten kecil, 13. 10 dan 8 tim adalah brigade dengan kapten. Tim penegakan hukum Nameles City memiliki total 108 brigade, dan Jervis adalah satu-satunya kapten utama. Ada lebih dari 100.000 elit di tangan mereka, dan urutan seluruh Nameles City dikendalikan. Dapat dilihat betapa kuatnya kekuatan Jervis. Kecuali untuk Park, Aston, dan Wayne di kota, kepala pasukan lain sopan ketika mereka melihatnya. Jervis berani mengatakan bahwa orang-orang yang bisa memakannya di Nameles City tidak masuk akal. Dia benar-benar memiliki kekuatan dan status itu. Nak, kamu baik-baik saja. Aku ingat kamu. Kuharap suatu hari di masa depan, jangan menyesali apa yang kamu katakan hari ini. Jervis menatap David dengan sepasang mata elang, mengertakkan giginya. Mulut David naik, membangkitkan senyum dingin. Jangan membuatku takut, aku malu-malu. Tapi aku juga memberimu peringatan, mereka yang ada di belakang adalah aku. Jika kamu berani menggerakkan mereka berkeringat, hati-hati dengan kehidupan anjingmu. Setelah berbicara tentang David, dia berjalan ke ruang tamu, dan dia ingin masuk untuk melihat Primana di pemilik kota Nameles City. Jervis tidak bisa berkata-kata. Tapi sekarang pemilik kota belum berbicara, dia benar-benar berani mengambil David dan orang-orangnya. Saya hanya bisa menahan kemarahan saya di hati saya. Memutar kepalanya untuk melihat Jermo, berlutut di tanah secara langsung. Kapten marah. Kapten marah. Jermo takut di hatinya. Dia takut bahwa kapten akan menghitung segala sesuatu di kepalanya, bukankah dia akan mati secara tidak adil. Terlalu sial, depresi Jermo di dalam hatinya. Mengapa itu adalah urutan gerbang kota ke-32 hari ini? Seberapa baik suatu hari nanti dan suatu hari nanti? Benar-benar duduk di rumah, dan kemalangan datang dari langit. Pada saat itu, bahkan jika dia bertanya kepada David beberapa kata, jangan begitu sewenang-wenang. Jika Anda tidak mendengarkan kata-kata menonton pintu, dia menyambut David ke kota, dan itu tidak akan terjadi akhir adegan.
Usus Cermo menyesalinya, tapi sayangnya tidak ada obat penyesalan di dunia. Jervis mengabaikan Cermo dan memandang Laura dan yang lainnya. Laura dan Adam tidak berani saling memandang, jadi mereka lebih suka kepala mereka ke samping, dan mereka benar-benar panik. David memasuki ruang tamu. Kamarnya besar dan hiasannya sangat mewah, yang sangat cemerlang. Sebagai fasad Nameless City, pemerintah utama kota secara alami dingin. Begitu dia memasuki pintu, David melihat seorang lelaki tua duduk di bagian atas. Agaknya orang ini adalah pemilik Nameless City. Sejujurnya, David sedikit kecewa. Pemilik kota utama hanyalah kekuatan ini. Dia dapat dengan mudah menyelesaikan lawan 90% dari kekuatan. Terlalu jauh dari orang misterius yang saya temui di jalan. Itu bukan level sama sekali. Pada waktu itu, David mengira pria misterius itu berasal dari Nameless City. Saya khawatir itu tidak terlalu mirip sekarang. Bagaimanapun, pemilik kota telah mewakili kekuatan tempur tertinggi dari sebuah kota. Ketika David memandang pemilik Nameless City, Collins juga memandang David. Seorang pria muda terlihat baik. Adapun kekuatan, tidak ada yang bisa dilihat. Diperkirakan ada cara khusus untuk menyembunyikan kekuatan. Bisa menyembunyikan matanya, orang ini tidak biasa. Saudara David, silakan duduk. Collins memimpin dalam mengundang. Dia telah mempelajari nama David melalui laporan Jervis. Dalam pikiran saya juga ingat bahwa kekuatan teratas Linglan memiliki pewaris nama keluarga Liddell. Hasilnya masih gagal memikirkannya. Ada banyak faktor yang menyebabkan situasi ini. Pada awalnya, dia tidak terlalu memperhatikan generasi muda, dan dia sudah lama tinggal di dunia kandang roh, dan dia tidak tahu banyak tentang Linglan. Kedua, David mungkin adalah pewaris yang diam-diam mengolah kekuatan tertentu. Dia tidak pernah terpapar, dan orang luar secara alami tidak diketahui. Mungkin juga bahwa David membohongi namanya dan dengan sengaja menyembunyikan identitasnya. Apakah Anda pemilik kota ini? David bertanya. Ya, aku Collins Park, pemilik Nameless City saat ini. Aku tidak tahu dari mana saudara David berasal. Dari mana saya berasal? Saya punya pertanyaan untuk saat ini. Saya punya pertanyaan sekarang karena saya perlu bertanya kepada Anda, dan saya juga meminta Tuan Collins untuk menjawab saya dengan jujur. David berkata dengan kasar. Saudara David, tolong katakan. Collins penasaran. Dia tidak mengambil kekasaran David. Karena ada kekuatan itu normal untuk menjadi kuat. Siapa yang belum muda? Ketika Collins masih muda, dia selalu merasa bahwa bos surga, anak keduanya, tidak ada orang di matanya, berpikir bahwa dia pasti akan menjadi kaisar ke-6 di Lingland Domain di masa depan, menciptakan sejarah, dan namanya. Ada lebih dari satu yang memiliki ide ini. Perlahan tumbuh ujung dan sudutnya dihaluskan oleh waktu. Apakah ada masih lebih kuat dari Anda? Alasan mengapa David mengajukan pertanyaan ini adalah untuk menentukan apakah orang misterius yang dia temui di tengah jalan, apakah dia datang dari Nameless City. Ini penting untuk David. Lagi pula, dia berada di dunia kandang spiritual, dan dia bertemu satu-satunya pria kuat yang merasa lemah. Ketika diintip oleh pria misterius itu, kekuatan David tidak terekspos, dan dia hanya bisa menyembunyikan dirinya dengan sistem. Karena dia tahu bahwa pihak lain jauh lebih baik daripada dirinya sendiri, kekuatan jiwa tingkat kaisar jelas bukan lawan dari pria misterius itu. Tanpa mengetahui bahwa itu adalah musuh atau teman, David tidak ingin mengungkapkan rahasianya. Saudara David menanyakan ini. Collins dikendalikan. Jawab saja aku. David mendesak. Lihat penampilan cemas David. Collins tertawa dan berkata, karena saudara David bertanya, saya mungkin juga memberitahu Anda. Sebenarnya, ini bukan rahasia. Nameless City memiliki 3 kekuatan utama untuk mengendalikannya. Ini adalah Nameless City terkuat. Kekuatan dari itu 2 kekuatan lainnya sedikit lebih rendah dariku, tetapi jika itu adalah pertempuran hidup dan mati, akan ada banyak variabel. Kekuatan ini tidak cukup untuk membuat saya mendominasi perang. Sesuatu yang sedikit berpura-pura. David mengerutkan kening dan mengerutkan kening. Pak Tua Collins adalah pemilik Nameless City, di mana dia ada di sana, seharusnya tidak perlu berbohong. Dari mana orang yang bertemu dalam perjalanan secara diam-diam mengintip dirinya sendiri? Dari mana Anda berasal? David tidak mengerti kuncinya. Ketika orang misterius itu muncul, itu tidak jauh dari Nameless City. Collins juga mengatakan bahwa dia adalah orang terkuat di Nameless City. 2 lainnya hampir sama. Namun, kekuatan ini jauh lebih buruk dari diri Anda sendiri, apalagi dibandingkan dengan orang misterius. Bab 1943, minta maaf. Terima kasih, Tuan Kota Collins. David menjawab dengan sopan. Orang tua ini masih baik. Pada akhirnya adalah penguasa Nameless City. Polanya jelas jauh lebih besar. Ini tidak seperti pria kurang ajar dengan anggota badan yang berkembang dengan baik dan pikiran yang sederhana di luar.
David selalu mengatakan bahwa ketika orang lain menghormatinya 3 poin, dia akan membalas 5 poin. McCollins begitu asing baginya, jadi David tentu saja tidak bisa kehilangan sopan santunnya. Teman kecil David sangat sopan. Aku tidak tahu dari mana teman kecil David berasal. Sepertinya dia belum pernah ke Nameles City sebelumnya. Tuan Kota Collins, ini memang pertama kalinya saya datang ke Nameles City. Adapun dari mana saya berasal, untuk beberapa alasan, tidak nyaman untuk memberi tahu. Saya juga meminta Tuan Kota Collins untuk memaafkan saya. David benar-benar ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi sayangnya Collins tidak mempercayainya. Tidak mungkin. Kemudian hanya berbohong. Collins juga sangat baik. Dia berpikir bahwa David adalah pewaris yang diam-diam dikultivasikan oleh kekuatan besar di Linglan Domain, dan dia tidak menunjukkan wajahnya di depan umum, jadi dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Dimengerti, karena itu masalahnya, tidak nyaman bagi saya untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan. Teman kecil David dapat datang kepada saya kapan saja jika Anda memiliki sesuatu di masa depan. Di Nameles City ini, saya, Collins Park, masih agak kurus. Selama saya bisa melakukannya, saya akan mencoba yang terbaik. Membantu Anda menyelesaikannya. Pertunjukan kebaikan Collins Park mengejutkan David. Saya tidak memiliki latar belakang, mengapa penguasa kota utama melakukan ini? Apakah Anda melihat kekuatan Anda sendiri? Mustahil. David langsung menyangkal jawaban ini di dalam hatinya. David tahu kemampuan sistem, bahkan pria misterius yang kuat itu belum menemukan rahasianya, bagaimana Collins bisa mengetahuinya. Kalau begitu aku ingin berterima kasih kepada Tuan Kota Collins. Selanjutnya, saya akan tinggal di Nameles City untuk sementara waktu, dan kemudian saya akan meminta Tuan Kota Collins untuk menjaganya. David mengucapkan terima kasih lagi. Sama-sama, sama-sama. Teman kecil David masih muda dan menjanjikan dan memiliki masa depan yang cerah. Jika Anda memiliki sesuatu, datang saja kepada saya. Keduanya mengobrol dengan gembira. Adapun masalah David di depan Nameles City, dia bahkan tidak menyebutkannya, seolah-olah dia tidak mengetahuinya sama sekali. Collins juga menganggap David sebagai investasi kecil. Lagi pula itu hanya sedikit usaha. Semakin tua dan hidup lama, melihat seorang pemuda yang dinamis seperti David, saya memikirkan diri saya sendiri. Menurut laporan Jervis, David dapat dengan mudah memecahkan tim penegak hukum dan lebih dari 100 penjaga jika dia dapat mencapai kata, roll. Kekuatan jiwa juga merupakan pemimpin di antara generasi muda domain Linglan. Ada cara untuk menyembunyikan diri. Ketika dia berada di luar barusan, dia tidak memperhatikan Jervis, kapten tim penegak hukum. Secara bersama-sama, David pasti telah dikultivasikan secara diam-diam oleh kekuatan besar. Orang seperti ini pasti akan menjadi andalan kekuatan di masa depan, dan bahkan mungkin menjadi pengontrol yang sebenarnya. Keluarga Park memiliki leluhur yang merupakan setengah kaisar, dan kekuatan mereka juga berada di puncak wilayah Linglan. Kecuali 5 kaisar Linglan, tidak ada yang layak mendapatkan bantuan mereka. Tapi satu teman lagi lebih baik daripada satu musuh lagi. Hari ini, David dihukum di sini, dan kekuatan di belakangnya datang kepadanya di masa depan, dan itu tidak mudah untuk dihadapi. Meskipun keluarga Park tidak takut, lebih baik memiliki kurang dari satu hal. Tabrakan dua kekuatan teratas hanya dapat menghasilkan situasi kalah-kalah. Dengan gagasan inilah Collins tidak mempermalukan David. Tentu saja, jika dia berani, David tidak keberatan menunjukkan beberapa warna padanya. Kekuatan jiwa dari alam kaisar adalah keberadaan yang tak terkalahkan di alam sangkar roh ini. Bahkan di domain Linglan, keluarga Park mengumpulkan semua kekuatan mereka, dan mereka tidak akan menjadi lawan David. Dia bahkan tidak perlu menggunakan teknik cloning untuk menyelesaikan keluarga Park dengan mudah. Inilah perbedaan antara kaisar dan kaisar. Kesenjangan antara keduanya tidak dapat diisi oleh jumlah orang. Tuan Kota Collins, jika tidak ada yang bisa dilakukan, maka saya akan pergi dulu. Saya baru saja datang ke Nameles City, dan saya harus mencari tempat tinggal dulu. David menangkupkan tangannya dan berencana untuk pergi. Tujuannya di sini telah tercapai. Mengetahui situasi umum Nameles City, itu saja. Jika apa yang dikatakan Collins itu benar, dia bisa dengan mudah menghancurkan Nameles City sekarang. Jika kota-kota besar lainnya seperti ini, tidak ada tempat di seluruh dunia sangkar roh yang bisa menghentikannya. Tapi pria misterius itu selalu menjadi simpul di hati David. Biarkan dia tetap tidak berani terlalu lancang. Tidak mudah mencari tempat tinggal. Aku punya banyak real estate di sini. Setelah beberapa saat, teman kecil David akan mengambilnya. Manapun yang dia pilih akan dikirimkan kepadamu. Ini masalah besar, kata Collins dengan murah hati. Tidak, tidak. Tuan Kota Collins, ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana aku bisa meminta rumahmu? Aku bisa menyelesaikannya sendiri, terima kasih. David dengan cepat menolak. Dia membeli rumah bukan hanya untuk ditinggali, tapi juga untuk dibanggakan.
Di kota utama seperti Nameles City, harga setiap rumah sangat tinggi, dan itu adalah anugerah. David, yang akan tinggal di Nameles City untuk waktu yang lama, ingin membeli beberapa bangunan lagi. Apa ini? Ini hanya sebuah rumah. Bagi Anda dan saya, itu hanya sesuatu di luar. Puan Kota Collins, saya bisa menangani masalah rumah sendiri, jadi saya tidak akan mengganggu Anda. Terima kasih atas kebaikan Anda. David menolak lagi. Karena teman kecil David bersikeras, maka aku tidak akan memaksanya. Collins juga berkata dengan santai. Bagaimana bisa keturunan langsung David yang dikultivasikan secara diam-diam kekurangan uang? Saya khawatir semua jenis sumber daya ditumpuk untuk digunakan. Puan Kota Collins, terima kasih atas kebaikanmu. Saudara David tolong, maka aku tidak akan mengirimmu. Di masa depan di Nameles City, jika kamu tidak ada hubungannya, datang dan bicara denganku, orang tua itu. Tidak masalah, aku pasti akan datang. David berjanji. Kemudian berbalik untuk pergi. Laura dan yang lainnya sedang menunggu dengan cemas di luar. Ini adalah rumah utama Nameles City, salah satu dari 8 kota utama di dunia sangkar roh. Kota tingkat pertama dan kedua seperti Kota Kuning dan Kota Ember tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Orang yang dapat melayani sebagai penguasa Nameles City harus berasal dari kekuatan teratas di domain Linglan. Meskipun Laura dan yang lainnya merasa bahwa tuan mereka adalah salah satu dari mereka. Tapi bagaimana jika tidak? Puan itu menyinggung penguasa Nameles City, bagaimana akhirnya? Tepat ketika mereka menderita, sosok David muncul. Puan muda. Puan muda. Laura dan Adam berteriak dengan penuh semangat pada saat yang bersamaan. Mereka dengan hati-hati mengamati David, dan mereka akhirnya menghela nafas lega setelah memastikan bahwa pihak lain sama seperti ketika mereka masuk. David mengangguk ke arah mereka berdua sebagai tanggapan. Saat dia berjalan melewati Jervis, suara penguasa kota Collins datang dari ruang tamu. Jervis, saya minta maaf kepada Tuan Muda David. Tuan Muda David akan tinggal di Nameles City untuk sementara waktu. Anda juga kapten tim penegakan hukum Nameles City. Anda akan bertemu lebih lama di masa depan. Jangan bertindak seperti musuh. Jervis jelas tertegun sejenak, butuh 2 atau 3 detik untuk merespons. Tuan Kota, aku. Sebelum dia selesai berbicara, suara Collins terdengar lagi. Apa, kamu bahkan tidak mendengarkanku? Ya, Tuan Kota. Jervis menarik napas dalam-dalam dan menjawab. Kemudian lihat David, menolak keengganan di hatinya, dia berkata terus terang, maaf. Bab 1944, Tebakan Collins Park. Permintaan maaf Jervis membuat Laura dan yang lainnya melebarkan mata mereka dengan ketidakpercayaan di wajah mereka. Meskipun nadanya sangat tumpul, itu tidak sukarela, tetapi dipaksakan, sebagai upaya terakhir. Tapi ini hanya menunjukkan betapa kuatnya Tuan Muda. Ini adalah kapten tim penegakan hukum Nameles City, salah satu dari 8 kota besar di dunia sangkar roh. Status di Nameles City seperti keberadaan yang membutuhkan angin dan hujan. Belum lagi yang ada di dalam rumah. Penguasa Nameles City juga merupakan orang paling kuat di seluruh Nameles City. Untuk mengatakan bahwa Laura dan yang lainnya memiliki keraguan tentang identitas Tuan Muda mereka. Sekarang benar-benar pasti, di belakang Tuan Muda jelas merupakan salah satu kekuatan teratas di Linglan Domain. Jika tidak, pemilik Nameles City tidak akan begitu sopan kepada Tuan Muda, dan meminta kapten tim penegak hukum untuk meminta maaf kepada Tuan Muda. Mungkin kekuatan di belakang Tuan Muda, dan kekuatan di belakang Tuan Kota Nameles City, masih saling mengenal, dan memiliki hubungan yang baik. Jika tidak, Anda tidak akan mendapatkan perawatan seperti itu. Hati beberapa orang akhirnya jatuh. Semakin tinggi status sang Tuan Muda, tentu saja semakin bahagia mereka. Tidak perlu meminta maaf. Di masa depan, Kapten Jervis hanya akan mengurus rakyatnya sendiri. Jika dia tidak mengerti hal-hal lain, dia akan membuat keputusan acak. Itu tidak baik. Setelah David selesai berbicara, dia berjalan di luar mansion Tuan Kota tanpa melihat ke belakang. Laura dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Pada saat ini, Jermo, yang masih berlutut di tanah, terbaring di tanah tak berdaya seolah-olah dia kehabisan kekuatan. Otak terasa pusing. Selesai, benar-benar selesai. Status tinggi David menakutkan. Bahkan Tuan Kota sangat sopan, Kapten terpaksa meminta maaf. Apakah Anda masih ingin memasukkannya ke penjara? Bukankah ini mencari kematian? Sekarang Jermo tidak lagi mempertimbangkan apakah dia dapat mempertahankan posisinya sebagai kapten tim dari tim penegak hukum, tetapi khawatir apakah dia dapat bertahan hidup. Jika dia akan mati, apalagi kapten tim penegak hukum, bagaimana jika dia memberinya penguasa kota? Ketika orang-orang pergi, tidak ada yang tersisa. Tidak dapat menahan tekanan, Jermo pingsan. Jervis terus menatap punggung David sampai dia menghilang dari matanya, lalu berbalik dan memasuki ruang tamu. Setelah masuk, saya melihat Collins duduk di sana.
Tuan Kota, siapa anak ini? Apa identitasnya? Jervis bertanya langsung pada intinya. Ketika dia pertama kali diminta untuk meminta maaf, dia sangat tidak puas untuk sementara waktu. Setelah memikirkannya dengan cermat, karena penguasa kota meminta maaf pada dirinya sendiri, pasti ada alasannya. Identitas David mungkin tidak sederhana. Aku juga tidak tahu, Collins menggelengkan kepalanya. Jawaban ini membuat Jervis tidak dapat diterima. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu masih ingin aku meminta maaf? Apakah Anda sengaja bercanda? Tuan Kota, kamu tidak bercanda. Jervis tampak tidak percaya. Apa leluconnya? Aku benar-benar tidak tahu. Aku bertanya pada David, tapi dia tidak menjawab. Lalu kamu memintaku untuk meminta maaf padanya. Akan lebih baik jika aku tidak mencabik-cabiknya. Kapan aku, Jervis, meminta maaf kepada orang tanpa nama seperti itu? Ini benar-benar membuatku kesal, kata Jervis dengan marah. Jervis, Anda tidak bisa hanya melihat permukaan. Saya benar-benar tidak tahu identitas David, tapi saya tahu dia tidak sederhana. Pada usia seperti itu, dia memiliki kekuatan jiwa yang kuat, bahkan di domain Linglan, dia adalah seorang pemuda yang terbaik dari generasinya. Setelah Collins selesai berbicara, dia memandang Jervis yang masih marah, tersenyum, mengabaikan pihak lain, dan terus berkata pada dirinya sendiri. Selain itu, David mengatakan bahwa karena beberapa alasan, tidak nyaman untuk mengatakan asalnya. Saya kira dia mungkin adalah pewaris yang diam-diam dikultivasikan oleh beberapa kekuatan besar, yang memiliki kesempatan untuk menjadi pengontrol yang sebenarnya di masa depan. Dia memiliki tidak menunjukkan wajahnya di depan umum. Tidak nyaman untuk mengatakan semuanya, jika kamu menyinggung perasaannya sampai mati, bisakah mereka melepaskanmu setelah mereka menguasai kekuatannya? Mendengar ini, kemarahan di hati Jervis perlahan padam. Jika David memiliki status ini, dia benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya. Kekuatan teratas yang diimpor oleh Collins adalah mereka yang memiliki kekuatan setengah langkah Kaisar Rilem. Tidak mudah untuk menghadapinya, Kapten Tim Penegak Hukum di kota utama dunia sangkar spiritual. Namun, Jervis masih berkata dengan keras kepala, bukankah ini semua dugaan penguasa kota? Itu belum tentu benar. Tebakan saya adalah hampir 10. Aku tidak percaya. Jervis melanjutkan dengan keras kepala. Jervis, ketika David mengatakan dia ingin membunuhmu sekarang, kepercayaan dirinya tidak palsu, tetapi dia benar-benar bisa melakukannya. Aku yakin aku tidak akan menyakitimu. Aku akan mencoba yang terbaik untuk memperbaiki hubungan di masa depan. Menyinggung Anda, dia tidak baik untuk Anda. Tentu saja, jika Anda benar-benar tidak percaya, saya tidak punya pilihan. Lagi pula, saya sudah mengatakan apa yang harus saya katakan. Terserah Anda bagaimana memilih. Jika David datang kepadamu suatu hari nanti, jangan minta bantuanku. Jervis mengingat apa yang dikatakan David ketika dia lewat. Biarkan diri Anda berhati-hati untuk tidak menyelamatkan nyawa anjing. Sikap menghina, ekspresi menghina, dan mata dengan jejak niat membunuh benar-benar tidak membawanya, Kapten Tim Penegakan Hukum Nameles City, di matanya. Saat itu, dia juga pusing dan ingin memberi David pelajaran. Sekarang tampaknya, untungnya, itu dihentikan oleh pemilik kota tepat waktu, jika tidak, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Tuan Kota, lalu apa yang harus saya lakukan? Ketika Jervis menanyakan hal ini, itu menunjukkan bahwa dia percaya pada Collins dan sepenuhnya ditundukkan. Bukankah David akan tinggal di Nameles City untuk sementara waktu? Sebagai Kapten Tim Penegak Hukum, kamu dapat menggunakan kekuatanmu untuk membantunya memecahkan beberapa masalah dan membuat kesan yang baik padanya. Aku akan memintanya untuk datang. Selesai dan biarkan kalian semua meluangkan waktu. Selesaikan saja kesalahpahaman ini, saran Collins. Terima kasih Tuan Kota, Jervis membungkuk pada Collins. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu dapat menemukan kuncinya sendiri, Jervis, statusmu sangat tinggi di Nameles City, tetapi di domain Linglan, masih ada beberapa hal yang tidak dapat kamu lakukan. Mungkin kamu telah berada di sini selama bertahun-tahun. Berada di posisi tinggi membuatmu terbiasa memandang rendah orang lain, tetapi itu sangat berbahaya, dan masalah David dapat dianggap sebagai panggilan untuk membangunkanmu. Terima kasih kepada penguasa kota atas bimbingannya. Oke, pergi. Temukan cara untuk memiliki hubungan yang baik dengan David, dan kamu akan berterima kasih padaku di masa depan. Collins melambaikan tangannya. Ya, Tuan Kota. Jervis pergi dengan berat hati. Sekarang pikiranku penuh dengan pikiran, bagaimana aku bisa menghubungi David dan memiliki hubungan yang baik dengannya. Dia tahu bahwa wali kota benar. Saya telah memanggil angin dan hujan di Akre Nameles City ini terlalu lama, dan saya lupa bagaimana menundukkan kepala. Jika Tuan Kota tidak ada di sini hari ini, biarkan dia yang menanganinya. Ini pasti akan menyinggung David sampai mati, dan bahkan mungkin untuk menghapus David.
Kemudian, apa yang menantinya mungkin adalah kemarahan mengerikan yang dibawa oleh kekuatan tingkat atas dengan ranah kaisar setengah langkah. Belum lagi apakah para elit dari lebih dari 100.000 tim penegak hukum di Nameles City akan mengesampingkan hidup dan mati mereka dan mengikuti diri mereka sendiri untuk berperang melawan kekuatan di belakang David. Bahkan jika itu terjadi, itu hanya akan menjadi sarang semut. Orang bisa membunuhnya dengan mudah. Setelah memikirkan semuanya dengan jelas, Jervis tampaknya berkecil hati. Ketika dia datang ke pintu, dia melihat Jermo yang terbaring di tanah dan pingsan. Orang ini adalah pelakunya dan tidak bisa membuatnya lebih mudah. Dia berjalan mendekat, membungkuk, meraih salah satu kaki Jermo, dan menyeretnya menuju gerbang istana Tuan Kota. Bab 1945, Hadiah dari Pintu ke Pintu. Setelah David membawa Laura dan yang lainnya keluar dari mansion Tuan Kota, dia menemukan penginapan mewah untuk tinggal. Kemudian mereka memerintahkan keduanya untuk melakukan hal mereka sendiri. Laura bertugas membeli rumah, pertama-tama menyelesaikan masalah hidup, sehingga dia bisa mundur kembali ke dunia nyata. Adam bertanggung jawab untuk terus memperoleh berbagai bahan alami yang berharga dan harta bumi. Sekarang David sangat membutuhkan poin ilahi. Naikkan kekuatan jiwa Anda ke peringkat ke-10 Kaisar Jenderal. Dia ingin tahu, bisakah kekuatan jiwa dari peringkat ke-10 tingkat Kaisar mematahkan lengan dengan pria misterius itu? Atau untuk menerobos ke tingkat Kaisar kuno? David tidak tahu seberapa kuat pria misterius itu. Bagaimanapun, dia merasa bahwa kekuatan jiwanya dari tingkat Kaisar tingkat pertama tidak cocok untuknya. Beberapa hari kemudian, masalah rumah telah diselesaikan, David dan yang lainnya meninggalkan penginapan dan pindah ke halaman belakang yang baru dibeli. Daerah ini sangat besar, tentu harganya tidak murah. Hanya ada 8 kota utama di seluruh dunia sangkar roh, yang setara dengan kota-kota super seperti Springfield di bumi, dan harganya tentu saja mahal. Membeli rumah ini telah memberikan banyak kontribusi bagi David. Setelah mencicipi manisnya, dia meminta Laura untuk terus mencari rumah yang cocok dan membelinya selama dia bisa. Pada saat yang sama, berita datang dari Adam. Harga harta di Nameles City tiba-tiba meroket baru-baru ini. Beberapa naik beberapa kali, dan beberapa naik 10 kali lipat. Dia belum menemukan alasan pastinya. Membeli sekarang tidak sepadan. David tidak peduli apakah itu layak atau tidak. Kenaikan harga adalah hal yang baik untuknya, semakin banyak uang yang dia keluarkan untuk item yang sama dan semakin banyak poin yang dia dapatkan, semakin bahagia dia. Dia segera memberitahu Adam. Tidak peduli seberapa tinggi harga naik, selama ada kesempatan, beli dan beli langsung. Meskipun Adam tidak mengerti niat David, karena tuannya berkata begitu, dia hanya harus melakukannya. Dengan dua orang ini membantunya menghabiskan uang di dunia sangkar roh, David juga bersiap untuk mundur kembali ke dunia nyata. Rencana selanjutnya adalah membawa Celia dan yang lainnya kembali ke bumi. Sudah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat setelah pergi untuk waktu yang lama. Saat David menyapa Laura dan Adam, dan hendak mundur, seorang tamu datang. Orang ini adalah Jervis, kapten tim penegakan hukum Nameles City. Belum lama ini di City Lord's Mansion, keduanya memiliki sedikit konflik. Pada akhirnya, Jervis meminta maaf. Bahkan, David tidak mengambil hati. Meskipun Jervis meminta maaf, itu adalah perintah dari pemilik kota Collins, tidak dengan sukarela. Namun bagi David, Collins hanyalah peran kecil, apalagi Jervis. Setelah mengetahui bahwa orang terkuat di Nameles City adalah Collins, David benar-benar lega dan membiarkan Laura dan Adam melepaskannya. Ketika Anda menghadapi masalah yang tidak dapat Anda pecahkan, Anda memiliki diri Anda sendiri. Dan Laura dan Adam melihat bahwa pemilik Nameles City bersikap sopan kepada tuan muda mereka. Dengan tuan muda sebagai pendukung mereka, mereka dapat berjalan menyamping di Nameles City. Karena sang tuan muda meminta untuk melepaskan dan melakukannya, biarkan saja. David akhirnya memutuskan untuk bertemu Jervis. Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan oleh Panglima Tim Penegak Hukum di Nameles City. Seharusnya tidak mencari tempat. Ketika dia datang ke aula, Jervis berdiri di sana, mengerutkan kening, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mendengar langkah kaki, Jervis menoleh, melihat David, bergegas dan berkata dengan sopan. Jervis telah melihat tuan muda David. Terakhir kali, Jervis tidak sopan. Mohon maafkan tuan muda David, jangan ambil hati. Begitu mereka bertemu, sikap Jervis sangat hormat, dan dia menempatkan posisinya sangat rendah. Ada apa dengan Kapten Jervis? Itu hanya salah paham, aku sudah melupakannya, jawab David sambil tersenyum. Senyumnya hari ini berbeda dari yang dia tunjukkan di City Lord's Mansion terakhir kali. Terakhir kali dingin dan suram, tapi kali ini seperti angin musim semi. Tujuan hidup David selalu agar orang lain menghormati saya 1 kaki, dan saya menghormati orang lain 10 kaki. Karena Jervis menjaga sikapnya begitu rendah, dia tidak ingin berbicara buruk tentang dia.
Tuan Muda David benar-benar berasal dari keluarga besar. Sikap seperti ini tidak sebanding dengan orang biasa, tapi aku, Jervis, terlalu banyak berpikir dengan hati seorang penjahat dan perut seorang pria terhormat. Kapten Jervis menatapku terlalu banyak. Keduanya bertukar beberapa kata satu sama lain, dan David bertanya langsung ke topik, aku ingin tahu mengapa Kapten Jervis datang mencariku hari ini. Tuan Muda David tidak tahu apa-apa, sejak terakhir kali saya bertengkar tidak menyenangkan dengan Tuan Muda di Istana Tuan Kota, saya tidak bisa tidur sepanjang malam. Hari ini saya akhirnya mengumpulkan keberanian untuk datang lagi untuk meminta maaf kepada Tuan Muda David. Jervis menjawab dengan sedikit rasa malu di wajahnya. Jelas, dia masih belum terbiasa dengan permintaan maaf semacam ini, karena ini adalah pertama kalinya dalam sejarah. Kapten Jervis, saya sudah mengatakannya. Saya sudah lupa apa yang terjadi terakhir kali. Tidak perlu melakukan perjalanan khusus untuk meminta maaf, kata David tertegun sejenak. Dia tidak mengharapkan permintaan maaf dari pintu ke pintu Jervis. Saya pikir saya sedang mencari masalah untuk diri saya sendiri. Tampaknya itu adalah instruksi dari Collins Park. Tuan Muda David, sebenarnya, selain meminta maaf, aku punya satu hal lagi untukmu. Kapten Jervis, tolong bicara. Selama waktu ini, saya menemukan bahwa pelayan Anda mencari real estate di mana-mana. Saya telah menjadi kapten tim penegak hukum di Nameles City selama bertahun-tahun. Tidak ada yang lain. Ada banyak real estate, dan lokasinya sangat bagus. Karena Tuan David membutuhkan, maka aku akan memberimu beberapa. Perlakukan saja itu sebagai kompensasi untukmu, kata Jervis. Faktanya, dia tidak hanya memiliki lebih banyak real estate, tetapi juga lebih banyak harta. Namun, belum lama ini, Lord Tsukihime, salah satu dari 5 Kaisar Linglan, datang ke Nameles City untuk memanen gelombang, dan dia secara alami berkontribusi sebagian besar. Sekarang tidak banyak harta di tangan, dan saya tidak berani mengirimnya secara acak. Bukan hanya dia, seluruh Nameles City, dan bahkan 7 kota besar lainnya, telah dipanen oleh Lord Tsukihime, dan harta yang tersisa sudah kurang dari 30% dari aslinya. Akibatnya, harga berbagai bahan alam dan harta karun di 8 kota besar belakangan ini meroket. Beberapa memiliki lebih dari 2 kali lipat. Banyak pengusaha di kota tingkat pertama dan kedua merasakan peluang bisnis, membeli harta karun dengan panik, mengangkutnya ke kota utama dan menjualnya dengan harga tinggi, bersiap untuk menghasilkan banyak uang. Ini tidak bisa dilakukan. Saya baru saja membeli rumah, hanya untuk bersenang-senang, dan saya tidak bisa hidup sebanyak itu. Ini investasi. Bagaimana saya bisa menginginkan rumah Kapten Jervis? David langsung menolak. Dia membeli rumah untuk dibanggakan. Kalau tidak, apa yang Anda lakukan dengan begitu banyak rumah? Jervis ingin memberikannya kepadanya, tetapi dia tidak bisa mendapatkan poin dewa, jadi dia tidak menggunakannya. Tuan Muda David, terima saja. Jika Anda tidak menerimanya, saya tidak akan merasa nyaman. Jervis bertanya-tanya. Sejak kejadian terakhir, dia telah memperhatikan tindakan David. Mengetahui bahwa pelayan David sedang mencari real estate, dia pikir itu adalah hobi David, jadi dia langsung menyiapkan 100 properti berkualitas tinggi yang tak ternilai untuk dikirim ke David. Kapten Jervis, jika Anda benar-benar ingin membantu saya, lakukan saja ini. Bagaimana dengan real estate yang saya beli dengan harga pasar? Mata David berbinar dan tiba-tiba berkata. Bersambung.